wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas penelitian kelompok kami dengan judul Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana bagi Usaha UMKM di Cikarang. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu Bapak Muhammad Syahwildan. Semoga beliau selalu diberi kesehatan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ade Faisal selaku moderator, kemudian ada Kak Leli, Noventeri Hulu, dan yang terakhir ada Kak Tuti Indriani. Tak panjang kalam, langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan. Penelitian ini mengkaji peran Bank Syariah dalam mendukung UMKM di Cikarang melalui penyaluran dana terhadap prinsip syariah. Fokusnya adalah mekanisme pembayaran, mudahoroh, dan musyarakah yang dapat memperkuat UMKM lokal. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan wawancara kepada pelaku UMKM. Hasil yang diharapkan adalah model mekanisme penyaluran dana bagi hasil yang aplikatif dan dapat meningkatkan keberlanjutan usaha. Lalu ada latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang Bank Syariah penting dalam mendorong ekonomi nasional. Pembiayaan UMKM yang menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Cikarang, UMKM berkembang pesat, namun menghadapi kendala akses pembiayaan dari lembaga konvensional. Lalu ada rumusan masalah. Bagaimana mekanisme penyaluran dana Bank Syariah kepada UMKM di Cikarang? Sejauh mana efektivitas pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan UMKM? Selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok saya. Baik, materi selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah. Di penelitian kami, ada beberapa hal yang harus dibahas dalam pendekatan pemecahan masalah, yaitu pertama, pendekatan kualitatif, kedua, triangulasi data, dan ketiga, pengalaman pelaku UMKM. Pendekatan kualitatif. Di sini analisis mendalam pola pembiayaan, mudrahaba, dan musyarakah, mulai dari pengajuan hingga pengembalian dana. Kemudian triangulasi data, yaitu menggabungkan data lapangan dan teori untuk gambaran komprehensif efektivitas pembiayaan syariah. Kemudian yaitu pengalaman pelaku UMKM. Di sini wawancara dan observasi untuk memahami dampak pembiayaan terhadap pertumbuhan usaha dan tantangan yang dihadapi. Slide berikutnya, Kak. Materi selanjutnya yaitu state of the art dan kebaruan penelitian. Ada beberapa hal yang dibahas di sini yaitu tentang fokus empiris, kebaruan metode, dan kontribusi strategis. Fokus empiris. Di sini studi lapangan langsung di Cikarang, pusat pertumbuhan UMKM dan kawasan industri strategis. Kemudian kebaruan metode. Penggunaan triangulasi data dan kombinasi observasi, wawancara, serta studi literatur untuk analisis mendalam. Berikutnya yaitu kontribusi strategis. Nah, di sini penyusunan model mekanisme pembiayaan aplikatif untuk optimalisasi peran bank syariah di sektor real. Baik, materi berikutnya disampaikan oleh teman kami. Baik, selanjutnya ada peta jalan penelitian. Yang pertama itu observasi lapangan, yaitu memahami kondisi usaha dan keterlibatan UMKM dalam pembiayaan syariah di Cikarang. Lalu yang kedua ada wawancara mendalam, yaitu menggali pengalaman dan tantangan pelaku UMKM penerima pembiayaan. Lalu yang ketiga ada analisis data, yaitu identifikasi pola dan tema utama terkait efektivitas pembiayaan. Lalu yang terakhir ada penyusunan laporan, yaitu model mekanisme pembiayaan dan draft artikel ilmiah untuk publikasi. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada metode kualitatif deskriptif, yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara semi terstruktur untuk memahami mekanisme pembiayaan syariah.
Lalu metode selanjutnya, analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola dan hubungan variabel terkait efektivitas pembiayaan UMKM. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan dan tanggung jawab, yaitu koordinasi ketua peneliti dan tim dalam pengumpulan data, dokumentasi, dan analisis sesuai RAB. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Yang pertama, model mekanisme pembiayaan, yaitu format prosedur pembiayaan berbasis prinsip syariah yang aplikatif untuk bank syariah. Yang kedua, pemberdayaan UMKM, yaitu untuk meningkatkan akses pembiayaan, struktur keuangan, dan keberlanjutan bisnis UMKM lokal. Yang ketiga, publikasi ilmiah, draft artikel untuk jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 atau 5 di bidang ekonomi syariah dan UMKM. Selanjutnya, yang terakhir ada jadwal penelitian. Untuk jadwal penelitian, yang pertama ada kegiatan persiapan penelitian, yaitu izin dan instrumen. Yang kedua, studi literatur dan data sekunder. Yang ketiga, observasi lapangan UMKM. Lalu yang keempat, wawancara mendalam pelaku UMKM. Yang kelima, pengolahan dan analisis data. Yang keenam, penyusunan laporan penelitian. Lalu yang terakhir, finalisasi dan publikasi hasil. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.